Toku Raja Angkasa lahir dari pasangan Abdurrahman II dan ibunya yang bernama Cut Nyapudo. Toku Raja Angkasa merupakan keturunan dari saudagar kaya yang merantau dari Hadramaut Yaman ke Nusantara, yaitu kakek buyutnya yang bernama Abdurrahman I. Kakek buyut Toku Raja Angkasa itu, setelah menempuh perjalanan panjang dari Yaman, masuk ke Nusantara, berlabuh di Aceh, dan menetap di Bandar Aceh Darussalam. Setelah beberapa lama mereka kembali hijrah menuju Bakongan dan menjadi penguasa di Bakongan, di wilayah Aceh bagian selatan. Sejak kecil, Toku Raja Angkasa sudah memiliki keberanian, kelebihan, serta kelihayan dalam memainkan ilmu pedang, sehingga putra dari Toku Abdurrahman itu disegani oleh para sahabatnya. Beliau dikenal dengan julukan Harimau Sumatera oleh Belanda. Beliau adalah sosok yang berjuang melawan kolonial Belanda di Bakongan, Aceh Selatan. Perjuangan Toku Raja Angkasa ditandai dengan keberanian dan kepiawaiannya dalam menggunakan pedang, serta sikap kesatrianya yang luar biasa. Perjuangan Toku Raja Angkasa, kepiawaian dalam menggunakan pedang. Toku Raja Angkasa dikenal karena kemahirannya dalam menggunakan pedang, sehingga Belanda memberinya julukan Harimau Sumatera. Tantangan kepada Kapten Paris. Saat Kapten Paris, yang dijuluki Singa Afrika, dikirim ke Bakongan, Toku Raja Angkasa langsung mengirim surat tantangan untuk bertarung 1 lawan 1. Pertarungan antara Toku Raja Angkasa dan Kapten Paris berlangsung sengit, mereka saling bertukar serangan dan melompat. Meskipun berhasil mengalahkan Kapten Paris, Toku Raja Angkasa tetap menunjukkan sikap kesatria dengan memberi kesempatan untuk memulihkan diri dan mengundangnya kembali bertarung setelah sembuh. Penghormatan dari Kapten Paris. Kapten Paris, yang mengagumi sikap kesatria Toku Raja Angkasa, pulang dengan keadaan bersimbah darah, tetapi mulai menghormati patriotisme rakyat Aceh. Perjuangan Toku Raja Angkasa adalah contoh perjuangan heroik melawan penjajah kolonial Belanda, yang menonjolkan keberanian, kepiawaian, dan sikap kesatria seorang pahlawan Aceh. Sejak meletusnya Perang Belanda di Aceh pada tahun 1873 sampai 1942, perang dapat dibagi dalam 4 periodisasi atau kurun waktu. Periode pertama tahun 1873 sampai tahun 1874, periode kedua tahun 1874 sampai tahun 1880, kemudian periode ketiga tahun 1884 sampai tahun 1896, selanjutnya periode terakhir tahun 1896 sampai tahun 1942. Pada periode terakhir ini Belanda tidak lagi menerapkan benteng stelsel, namun sudah menerapkan sistem anti-gerilya di mana gerilya dibalas dengan gerilya, dengan membentuk suatu pasukan khusus yang bernama Headkorps Marechaussee, atau pasukan Marsose. Pasukan inilah yang ditugaskan untuk mengejar para gerilyawan Aceh yang juga sudah mulai menerapkan sistem gerilya setelah banyak sekali korban jatuh dalam perang kolosal. Namun meskipun begitu, gerilyawan Aceh tidak pernah berhenti menyerang kamp militer pasukan Belanda di seluruh wilayah pedalaman dan pesisiran Aceh. Pada masa-masa terakhir ini pasukan Belanda berkonsentrasi di wilayah dataran tinggi Gayo, Alas dan pesisir barat Aceh, di mana daerah ini merupakan daerah terakhir yang menjadi pusat konsentrasi pasukan Belanda dalam menuntaskan perlawanan rakyat Aceh. Bakongan sebelumnya merupakan daerah yang dianggap aman dan damai. Namun sejak tahun 1905, wilayah Bakongan telah menjadi kubu perlawanan yang dinamakan Rambong Senebok Keranji. Perlawanan terhadap Belanda ini merupakan lanjutan Perang Belanda di Aceh pada masa-masa sebelumnya. Serdadu Belanda yang ditugaskan ke wilayah Bakongan sangat ketakutan karena merasa kecil kemungkinan dapat lolos dari medan pertempuran di sana. Toku Raja Angkasa ikut serta dalam peperangan Rambong Senebok Keranji. Ketika pertempuran pada tahun 1905, di mana pasukan Marsose dipimpin oleh Letnan Donner dan Sersan Wongso Karijo mengalami kekalahan.
Pada malam tanggal 12 Agustus tahun 1905, di Kampung Rambong Seubadeh, Bakongan, pasukan Letnan Donner diserbu oleh para gerilyawan Aceh. Akibat serangan ini Letnan Donner dan Sersan Wongso Karijo tewas dicincang oleh para pejuang Aceh. Selain itu 39 pasukan Marsose lainnya juga tewas dalam serangan itu. Dalam perang tersebut, banyak Marsose Belanda tewas di tangan Raja Angkasa. Hampir setiap hari, ada Marsose Belanda yang terbunuh. Keadaan ini jelas membuat militer Belanda gusar dan gamang, hingga berujung didirikannya markas Marsose Belanda di Bakongan. Sebelumnya, markas Marsose khusus itu hanya ada 5 di Aceh, yaitu di Indrapuri, Aceh Besar, Jeram di Aceh Barat, Tangsel di Pidi, dan Purelak di Aceh Timur, serta di Takengon, Aceh Tengah. Perang di Bakongan adalah perang yang paling sulit dan menakutkan bagi Marsose Belanda. Maklum, banyak pasukan Marsose Belanda yang ditugaskan di wilayah ini tewas. Istilah peristiwa ini disebut dengan kapal putih, adalah momok yang menakutkan bagi pasukan Marsose Belanda. Bayangkan, hampir setiap minggu mayat-mayat Marsose Belanda diangkut dengan kapal tersebut dari Bakongan menuju Kutaraja, Banda Aceh untuk dikuburkan di komplek perkuburan Kerkhof di wilayah Setui, Banda Aceh. Itulah salah satu bukti dari keganasan perjuangan Toku Raja Angkasa dalam membasmi penjajah dari Belanda. Pada tengah malam tanggal 23 Oktober tahun 1925 pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan J. Wiyarda diserbu oleh pasukan Toku Raja Angkasa. Pasukan Marsose tersebut diserang hingga tercerai-berai dengan pasukannya. Akibatnya 2 orang tewas dan 3 orang terluka parah dan 7 orang luka ringan. Pasukan Toku Raja Angkasa dapat membawa 4 senjata jenis karaben dari pasukan Belanda yang dikalahkan tersebut. Akibat peristiwa itu, pasukan Marsose Belanda terus mengejar Toku Raja Angkasa. Pada tanggal 10 November tahun 1925 dalam pertempuran di wilayah Senebok Keranji, beliau gugur tertembak oleh pasukan Belanda yang dipimpin Letnan W.A.M. Molenaar. Beliau dimakamkan di pedalaman hutan Senebok Keranji, Bukit Gading, Bakongan, Aceh Selatan.